Ya seru aja soal perdebatan-perdebatan. Sebenarnya iya sih bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengejawantah ya. Dalam ajaran Islam juga kalau ada 3 perspektif. Ada fikih, tasawuf, tauhid ya. Itu pelajarannya sebenarnya sama apa yang dipaparkan oleh abangnya di sini. Iya, Tuhan itu iya, mengejawantah turun dari martabat ahad, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah itu di kajian marifat sebenarnya udah dijelaskan gitu bang, bahwa Yesus itu dia Tuhan. Yesus itu Tuhan, tapi Yesus bukan Tuhan gitu bang. Yesus itu Tuhan tapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah gitu, Yesus Iya, Tuhan bisa dikatakan gitu. iya. Jadi Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan Bapa di sorga itu Dan bukan Yesus itu kita sendiri. kita juga sama di Islam kayak gitu bang. Iya, makanya Jadi saya gini, bilang Bang, saya itu 13 tahun meneliti ajaran agama Islam. nah Makanya gini bang. banyak orang Islam awam mempermasalahkan Yesus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu. Ini orang nggak ngaca, Muhammad dan Allah Tuhanmu juga. Gitu loh. Sebenarnya konsep Trinitas itu oke. Di Islam Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dan Muhammad pun berkata, Ana Ahmad bila mim, Ana Arabi bila ain. Ana Ahmad bila mim itu Ana Ahad. Aku itu satu. Itu kan ajaran tasawufnya gitu. Iya, artinya Anda sudah mengaku ya bahwa Aku aku Arabi Muhammad itu bila adalah ain. Tuhan juga ya. Iya. Iya. Jadi Begitu. muslim-muslim, jangan kalian bilang kalau umat muslim tuh nggak ngaku Muhammad itu Tuhan. Ini orang-orang kalau udah belajar mendalam agama Islam, Muhammad itu Tuhan kalian. Bahkan Siti Jenar pun mengakui inani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi aku di sini adalah aku yang satu, aku yang besar. Mereka yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya semua konsep agama juga begitu sih. Ya, Kalau tapi gini bang, tapi gini, bedanya begini. Kalau Tuhan Anda itu Allah, maka Anda tidak mempertuhan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga itu bukan Allah. hmm, Nah, karena kenapa kita bisa simpulkan bahwa Bapa yang mengutus Yesus bukanlah Allah yang mengutus Muhammad. ya, Kenapa bukan? Karena perintahnya beda. Apa yang Bapa di surga katakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, Allah malah mendukung Muhammad ngambil istrinya orang. Nah, menjadikan orang istrinya orang jadi istri dia. Loh, sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Muhammad ngambil bekas istri anak angkatnya sendiri? kita kalau ngambil sejarah itu baik dan buruknya itu adalah udah agak ini ya. Kita ambil ke topik pembahasan yang tadi aja. Kita mau bahasnya fikih, tasawuf atau tauhid. Kalau fikih itu tatarannya untuk syariat. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu ada 4 pandang. Nah, kita harus bahas yang mana. Nah, itu ke perilaku. Dan setiap orang itu pasti, dan Muhammad juga sama. Seperti kita, seperti manusia biasa gitu. Nah, Kalau makanya saya bilang, kita Bang, salah, gini, maksud saya kita tidak perlu memperjelas lagi karena Abang ini sudah paham apa yang saya maksudkan. Anda ya, sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda, betul? gelar sebenarnya Muhammad itu. Ahmad gelar. Ya, Anda sudah mengakui kan bahwa Muhammad itu Tuhanmu? Ya, Oke, Anda sudah mengakui. yang meliputi Oke, semua. oke. Nah, berarti sekarang masalahnya begini. Ketika Anda mempertuhan Muhammad, maka saya pastikan Anda akan berada di jalan yang salah. Kenapa?
Karena Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad, betul? Hmm. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad, kalau Anda bertemu orang Wahyudi, orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka, betul? Nggak begitu juga bang ajarannya. Konsepnya nggak begitu. Cuma Hadisnya bunyinya begitu. salah memahami aja bang. Saya Di juga mana di sini yang salah memahami? Ini hadis begitu jelasnya, Bang. Makanya saya pernah bilang, bukan gitu bang. Jadi maksudnya setiap orang kan mempersepsinya beda-beda ya. Termasuk saya juga persepsi saya juga beda terhadap itu. Oke, tapi Abang pernah dengar hadis itu? Hadis kalau bertemu Yahudi dan Nasrani harus didesak mereka ke jalan yang sempit. Harus didesak, harus dibunuh gitu kan. Iya. Yang maksud dibunuh itu bukan orangnya. Bagi saya sendiri ya, kalau sudut pandang hakikat ya. Soalnya ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan. Itu beda bang. Kalau kita memperdalam Islam yang sesungguhnya, nggak seperti itu. Kita memakai konsep Trinitas, kita memakai konsep Tritunggal, termasuk di Islam juga ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu ada di dalam diri kita. Iya, tetapi sekalipun Anda sudah menggunakan konsep Tritunggal atau Trinitas juga, tetapi yang Anda pertuhan itu bukan yang ada dalam Bible. Nah itu sebenarnya gini bang, di sini konsepnya gini, di sana konsepnya gitu. Nah kita itu terjebak di konsep sebenarnya bang. Yang jadi masalahnya terjebak pada konsep keagamaan itu sendiri. Iya, tapi sebenarnya saya juga nggak senang kalau bicara-bicara hal-hal yang agak konsep-konsep begitu. Saya lebih senang gini loh. Lalu intinya kan gini bang, muaranya itu begini. Lalu bagaimana kita harus hidup, betul? Itu nama ya. Allah itu nama. Bukan. Intinya begini. Intinya kan lalu bagaimana seseorang itu harus hidup, betul nggak? Apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, betul? Iya. Nah, masalahnya bang, kalau Anda ikut Muhammad, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Coba, ketika seseorang menjadi pengikut Muhammad yang sejati, mempertuhan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang harus diikuti, yang sebagai pemimpinnya, maka kan harus ngikutin apa kata Muhammad, betul? Iya. Nah, ketika Anda ngikutin Muhammad, yang harus Anda lakukan adalah jika kalian bertemu dengan Wahyudi Nasrani, bunuh, betul? Bahkan kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh Wahyudi, betul? Jadi gini bang, kalau kita masuk ke dalam ya, jadi Muhammad itu terbagi 4 dalam di Islam itu terbagi 4. Secara majazi yang ada di Arab itu kan udah gak perlu dibahas lah, udah masa lalu. Nah yang harus kita kenali itu Muhammad yang ada di dalam diri kita, ruh kesadaran kita atau ruh kudus kita. Sebenarnya itu sih, antara ruh kudus Isa dan Muhammad itu adalah kesamaan ruhnya dia, ruh kesadarannya dia, percikannya dia. Oke, berarti Anda, ya saya sudah paham kok bang, gini. Artinya kita itu kan harus mengikuti atau kita itu harus dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, betul nggak? Nah ketika kita dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, maka kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau, bener nggak? Nah masalahnya bang, rohnya siapa? Rohnya setan atau rohnya Tuhan? Roh kudus atau roh hantu? Atau roh jahat? Karena begini bang, saya percaya begini. Yang Anda ikuti itu roh jahat. Kenapa? Saya katakan roh jahat? Ngerakit bom, ngeledakin gereja. Itu roh jahat bang yang menguasai diri dia. Bang saya juga sama lagi memerangi itu. Sekarang kan bang, tapi kan itu memang ajarannya, gimana?
Di Islam itu banyak oknumnya, Bang. Bukan oknum bang, ini ajarannya. Banyak oknum. Waduh, Saya lihat nih sendiri, bang ya, saya kasih tunjuk ya bang ya. Waduh, berat ini abang nih. Saya kasih tunjuk bang, nih, iya. nih. Iya, sob. At-Taubah 29 ya bang ya. Saya kasih tunjuk bang. Saya balikin kamera saya. Ini bukan anu bang, makanya saya bilang kalau Anda tidak ganti Tuhan, buru-buru Anda ganti Tuhan, bahaya Anda bang. Makanya 2025 ganti Tuhan. Nih, ya nih. At-Taubah 29 apa dikatakan di sini? Perangilah. Di sini bahasa Arabnya itu bang, kotilu. Nah, Kotilu ya, itu sebenarnya apa coba bang? iya, sob. Bantai, betul nggak? Iya, bantai. Aslinya itu bantai. Kotilu itu bunuh, hilangkan nyawanya, ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai... Nih, sampai apa mereka itu harus diperangi, harus dibantai? Sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya. Nah, coba bang, kalau ada orang yang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Enggak. Nah, terus ayat ini buat hiasan. Maka benarlah kata Saifuddin Ibrahim, ayat ini bagusnya dihapus. Gimana? Pertama dari mutasyabihat ya. Jadi ada kata-kata kiasan. Jadi tidak bisa dimakan dengan letter luck kayak gitu, Bang. Yang dimaksud perang. Kan ini Quran untuk zaman Nabi Muhammad ya, zaman waktu itu. Kalau kita dirunut ke sekarang, siapa sih Muhammad itu? Siapa sih orang kafir itu? Siapa sih Fir'aun itu? Nah itu Fir'aun itu merujuk ke ego kita sebenarnya bang. Muhammad itu adalah kesadaran kita. Dan ini Anda kenampaknya udah tafsir bebas. kita nggak kaji diri. Kan kita itu Quran gak bakalan jadi bermanfaat kalau hanya ke situ aja arahnya, memerangi orang lain. Kenapa nggak ngaji diri? Iya kan? Akhirnya Bang, perdebatan. Bang, gini, kalau kita belajar tentang sejarah Muhammad, apa yang Muhammad kerjakan, Bang? Banyak. Jihad, bener nggak? Waktu Sebentar, Bang, sebentar. itu peradaban itu Sebentar, emang kita Muhammad. jangan bicara hal-hal yang kita kait-kaitan atau kita cocok-cocokkan dengan hal-hal lain. Gini, secara faktual atau secara fisikal, secara nyatanya, Muhammad tuh kerjanya berjihad, bener nggak? Dia perangi sana, ambil harta rampasan, perangi kaum ini, perangi kaum itu, perangi bani ini, perangi bani itu, betul nggak? Bener nggak? Iya. Iya. Contohnya, ketika dia melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dia perangi orang-orang Yahudi di Khaybar itu, betul nggak? Dia ambil harta rampasan dari situ, betul nggak? Ya kan nggak tahu, saya nggak pernah hidup di zaman itu. Itu kan hanya sejak Nah ini, makanya saya bilang bang, jangan tanggung-tanggung bang, tinggalin sekalian Muhammad bang. itu ya. Gimana? Al-Quran itu jadi karya sastra, kayak di pewayangan juga, kayak film Mahabharata. Itu kan kitab-kitab lawas ya. Kalau kita hanya membaca itu semua, nggak ada maknanya. Kalau kita ambil itu maknanya di kehidupan sekarang, kita ambil karakter-karakternya, sifat-sifatnya, itulah yang akan membawa kita pada Loh, kedamaian. karakternya Muhammad bukankah dia mengangkat pedang Iya. dan dia memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Bukan perang Badar itu kan bukan keluar. Perang yang sesungguhnya adalah memerangi sifat-sifat keakuan kita. Nah ini makanya saya bilang Anda seolah-olah menafikan apa yang ada. Anda ingin buat semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya rohani. Iya. Jadi ini, nah yang jadi ininya kan sekarang
udah jadi identitas, udah jadi kurikulum, udah jadi pelajaran. Ini yang jadi dogma-dogma sekarang. Ya, Terus tapi saya mengumpulkan paham kok dengan apa yang Anda mengumpulkan utarakan. anak-anak, Gini Bang, membodohi anak-anak sekarang. ya Benar. jadi begini. Saya juga sama memerangi oknum-oknum itu. Saya sendiri Islam, tapi saya tidak ini ya. Nah, banyak di Islam juga kayak gitu. Saya juga nggak menyalahkan. Ya, tapi begini Bang. Tapi ini Yang saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi saya lebih ke orangnya sih. Lebih ke orangnya. Kalau ajarannya sih oke. Terus Kristen oke. Hindu oke, Buddha oke. Semua saya udah pelajari, ternyata konsepnya sama, konsep ketuhanannya. Iya, bedanya sama, itu Bang, Trinitas, bedanya itu Trinitas, siapa yang Trinitas. dipertuhan itu Bang. Sama. Kita kebanyakan dari selama ini menyembah nama-nama aja. Kita terjebak di konsep, terjebak di identitas. Kita hanya baru menyelami agama itu sampai identitas, gak sampai ke pusat inti. Iya, justru kalau Anda ke Kristen, di Kristen itu bukan hal-hal yang seperti itu Bang. Di Kristen itu bagaimana seseorang itu harus hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh Tuhan yang ada pada diri dia. Nah, gitu, Makanya Bang, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka orang itu tidak akan melakukan apa yang iblis mau. Dia tidak mencuri, dia tidak mengambil hak orang lain, ya kan? Betul nggak? ke situ kan sama. Jadi Tapi masalahnya Bang, masalahnya begini, ketika Anda jadi Muslim, ini saya kasih contoh Bang ya. Boleh nggak Anda memberi makananmu kepada orang lain yang bukan Muslim? boleh. Menurut ajaran agama Islam nggak boleh. Gimana? Kata siapa? Kata Muhammad. Makanya saya bilang Bang, masalahnya begini. Anda sudah membuat Muhammad versi baru. Muhammad yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Muhammad kan dengan rahmatan alamin. Dia universal bawa ajarannya Nah untuk ini. seluruh agama. Bahkan Bang, dulunya kalau saya bicara tentang Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad mengajarkan begini, oh itu maksudnya begini. Enggak begitu. mau pakai kitab gak? Saya ya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya. Nah, ini bukan dari Muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia menyendiri dulu, itu ada gitu. Oke, ini saya tunjukkan ya. Nanti Abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad, Bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya, perhatikan ya. Nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman." Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya. Nah, sekarang gini. Sekarang sebentar, Bang. Anda sebentar. Anda punya makanan di rumah. Oke? Tetanggamu, taruhlah tetanggamu seorang Karesteng atau seorang Wahyudi. Oke? Nah, mereka misalnya tidak mampu nih, nggak ada beras. Ya. Nggak ada makanan. Kita bahasnya tidak masalah Yahudi, Nasrani atau apa. Coba tanya lagi, nggak ada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada di situ. Coba Oke, sekarang saya tanya, apakah orang yang beriman di sini siapa maksudnya? Nah, orang yang beriman itu yang meyakini keberadaan Tuhan. Nasrani kalau yang beriman ya beriman. Ya orang Yahudi ya kalau beriman ya beriman. Dia siapa Tuhan di sini? Golongan. Tidak ada di sini Bang beriman, maksudnya di sini beriman mengimani adanya Tuhan ada. Aduh berat makanya kalau abang ini ya artinya gini Bang, walaupun Anda ini sudah sampai kepada tahap yang demikian, tapi Anda ini masih mengingkari kenyataan tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti proses berjalannya waktu. Saya punya banyak teman-teman seperti Anda ini ya, memang keras mereka masih terus bersikeras lah hatinya. Tapi lama-kelamaan mereka akhirnya sadar. Loh, saya ada loh Bang teman gitu, udah lama, bahkan udah kalau nggak salah 7 tahunan ya, dulu debat sama saya persis kayak gini.
Setelah 7 tahun berikutnya dia ngomong sama saya, Dis, bener yang dulu kamu bilang sama saya. Iya. Semenjak saya jadi orang Islam, sebenarnya saya itu ngikutin apa kata Muhammad. Saya itu membuat Muhammad jadi raja di hati saya. Makanya saya begini, saya pagi-pagi ngambil air wudhu, saya gini, ngirup-ngirup air. Itu semua karena Muhammad. Diakui. Dia terpapar doktrin, bukan. Saya Loh, sholat aja baru sekarang, Bang. sekarang begini, masalahnya begini loh Bang. Saya mempelajari dulu. Jika Anda betul-betul ngerti makrifat tadi Anda sudah bilang kan. Iya. Sebenarnya yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hatimu, yang memerintah di hatimu, siapa kalau bukan sosok Muhammad? Enggak. Terus siapa? Tuhan saya. Muhammad ada di saya, Allahnya ada di saya, tiga-tiganya ada di saya. Iya, artinya ketiga sosok itu memerintah dalam hatimu kan? Iya. Nah, ketika Muhammad memerintah dalam hatimu, yang Anda lakukan apa? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, betul nggak? No. Belum lagi nanti yang pergi ke Arab, betul nggak? Di sana main lempar-lemparan batu, bener nggak? Nah iya, kalau baru tahapan itu segitu. Saya nggak akan menyalahkan. Belum memahami aja, Bang. Tapi itulah, besok-besok pasti Anda paham apa yang saya katakan. Mungkin bukan hari ini ya. Itu berproses Bang. Karena membalikkan sesuatu yang sudah mengakar mendarah daging itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu. Tapi satu hal, coba Anda utarakanlah sama saudara-saudara muslim Anda itu. Bagaimana Anda memperjelas bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Coba bagaimana Anda ini? Coba silakan Anda utarakan. Muhammad dia sendiri mengaku gitu. Aku Ahmad bila mim, Arabi bila ain. Berarti dia adalah Tuhannya umat Islam ya? Tuhan Nah kan masih ada saklarnya juga. Saya bilang mereka ini ada saklarnya. Tadi Tuhan, sekarang bukan. Aturan kita sendiri sebenarnya. Bahkan Tuhan itu juga dikasih nama oleh kita loh. Allah juga eksisnya oleh Muhammad ya kan. Allah Bapa eksisnya oleh Yesus ya kan. Sebenarnya kita dan Tuhan itu adalah manunggal, ada satu kesatuan. Ya, Tuhan yang mana yang saya maksudkan gitu loh. Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad atau Tuhan yang dimaksud di dalam Bible. Nah, bagi saya sama aja, Bang. Kalau udah beda lah. Cuma beda nama aja, Bang. Beda. Barangnya satu. Ketika Tuhan di dalam Al-Qur'an memerintahkan Muhammad untuk mengambil bekas istri anak angkatnya. Beda nggak dengan Tuhan di dalam Bible? Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan bertolak belakang gimana? Nah. Oke lah, begitu Bang Radian. Kita sambung lagi ya kepada muslim yang lain ya. Oke, ya. Oke, makasih Bang Radian. Oke, sebentar saya mau konfirmasi lagi. Jadi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu ya? Enggak, dia Rasul. Nah. Bentar, oke lah Bang. Makanya saya bilang on off, ini ada saklarnya. Sebentar Tuhan, sebentar Bu. Karena makanya saya bilang berat. Makanya saya bilang dia itu ada saklarnya gitu loh. Aduh. On off ada saklarnya teman-teman.